orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, kita kembali bertemu di saluran udara channel BMH TV Cerdas Menggerakkan. Pada kesempatan ini Tadabbur Harian Ramadan kembali menyapa kita semua dengan semangat BMH di Ramadan tahun ini, bahagia dengan berbagi karena peduli mendapat cinta ilahi. Untuk itu telah hadir bersama saya Ustadz Iwan Abdullah selaku Ketua Umum Korp Mubalik Hidayatullah yang memiliki dan mengatur 1000 dai di seluruh Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana saat kabar kita? Alhamdulillah. Seperti yang Mas Imam saksikan. Masya Allah. Penuh sehat energi dan selalu bersemangat. Alhamdulillah. Barakallah. Bersemangat menebar manfaat. Insya Allah. Insya Allah. Oke Ustadz Iwan, apa yang akan ditadaburi pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa BMH TV yang dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir ini saya tertarik Mas Imam dengan surah Al-Ma'un. Karena surah Al-Ma'un ini adalah surah yang sering kita baca, sering kita dengar, ya, dan mengandung pesan yang sangat menarik karena ini terkait dengan posisi kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Masya Allah. Ini menjadi sangat penting untuk kita ulang-ulang. Baik. Nah, di Ramadan kali ini kita mencoba untuk mentadaburinya. Ya, Al-Ma'un memang pendek tapi pesannya dalam. Dalam sekali. Dan sangat serius saja. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Silakan Ustaz. Baik, kita baca dulu pemirsa BMH TV yang dimuliakan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Subhanallah, ayat ini sesungguhnya untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Karena kita ini adalah orang yang beragama dan insya Allah kita semuanya adalah orang yang sholat. Ya. Ayat ini memberikan semacam introspeksi atau kemudian peringatan bagi kita bahwa sudah benarkah agama kita ini sebagai orang yang beragama, sudah benarkah sholat kita. Kita lihat misalnya mulai ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Dan kalimat pertanyaan seperti ini dalam Al-Qur'an itu namanya isim istifham. Ya, dalam bahasa Arabnya seperti itu. Ya. Isim istifham itu banyak sekali kita temukan di dalam Al-Qur'an. Artinya bertanya ya, kalimat bertanya. Isim istifham itu adalah tolabul fahm. Ya. Adalah kalimat pertanyaan yang menuntut penjelasan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ara'aita. Dan memang di dalam Al-Qur'an itu banyak kalimat-kalimat istifham seperti ini. Ya. Seperti kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat dan seterusnya. Ada juga dalam Al-Qur'an kita temukan ma salakakum fi saqar. Ya, kenapa engkau berada dalam neraka Saqar? Ya, dan seterusnya. Banyak kalimat pertanyaan seperti itu. Nah, dalam ayat ini Mas Imam, Allah Subhanahu wa taala bertanya, tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama itu? Nah, tentu ini membutuhkan penjelasan. Yeah. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan penjelasan. Yang pertama kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya.
Orang-orang yang mendustakan agama itu yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, yadu'ul yatim. Adalah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Orang yang mengabaikan anak yatim. Yadu'ul yatim. Nah, kenapa sih anak yatim ini perlu kita perhatikan? Subhanallah, ternyata Kiai Haji Ahsin Sakho, Profesor Doktor, beliau itu adalah Ketua PT IKI. Beliau itu mengumpulkan dalam Al-Quran, begitu yang kami baca, setidaknya Al-Quran itu berbicara 23 kali, Mas Imam, tentang anak yatim ini. Artinya apa? Ini penting. Jadi yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Saking mulianya anak yatim ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran, yang kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan. Apa kata Rasulullah? Ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah. Saya itu dengan anak yatim seperti ini di surga. Ya, artinya apa? Rasulullah kepingin menggambarkan bahwa siapa yang peduli dengan anak yatim, nanti posisinya di surga itu seperti ini, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Subhanallah. Jadi anak yatim ini menjadi sangat perlu kita perhatikan. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang cukup serius bagi orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Ya, misalnya kita lihat dalam surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyibi wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Ya, apa kata Allah? Berikanlah kepada anak yatim itu harta mereka. Jangan kamu tukar, ya, dengan hartamu yang itu lebih buruk. Nah, Allah mengatakan lagi, jangan kau makan harta mereka. Sesungguhnya memakan harta anak yatim itu hubang kabiro. Dia itu merupakan dosa yang sangat besar. Masya Allah. Jadi ayat kedua itu lebih kepada pengelola atau yang merawat anak yatim saja. Baik. Biasa. Ini yang menjadi pertanyaan mendasar adalah mengapa anak yatim itu menjadi ukuran kepedulian paling tinggi di hadapan Allah, bahwa seseorang itu benar nggak imannya. Nah ini kan menarik nih, Ustaz. Kenapa harus anak yatim? Nah ini menarik untuk kita elaborasi. Seperti apa? Saya melihat begini, Mas Imam, kenapa sih anak yatim ini perlu kita perhatikan? Karena sesungguhnya secara fitrah kita, tidak seorang pun di antara kita itu kepingin menjadikan anak kita yatim. Betul. Ya, saya sebagai orang tua, Mas Imam juga punya anak. Kita itu rasanya kalau disuruh memilih, jangan deh sampai kemudian kita itu meninggalkan anak yatim. Tapi itulah takdir Allah, di mana kemudian manusia tunduk terhadap takdir tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan takdir tersebut, maka kemudian tidak ada pilihan lagi bagi manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengundang orang-orang yang beragama ini untuk peduli. Kenapa? Biasa. Karena ini di luar kekuasaan kita sesungguhnya. Allah tentu punya maksud, Allah punya rahasia terkait dengan penetapan siapa sih yang yatim di antara engkau itu. Masya Allah, luar biasa. Seperti jadi itu. Tidak cukup kita hanya rajin berzikir ya, kemudian katakanlah ibadah yang lainnya, tetapi tidak punya rasa peduli atau ruang peduli kepada anak-anak yatim. Karena anak-anak yatim seperti anak-anak kita juga. Benar. Dia ingin untuk mendapat kepedulian, cinta dan kasih dan seterusnya. Luar biasa. Bahkan ada lagi, Mas Imam, silakan, Syed. Bahkan anak yatim itu bukan berarti mereka itu tidak punya potensi. Ya, Rasulullah SAW adalah anak yatim. Tapi ternyata dia dinobatkan sebagai
nabi, orang yang terbaik. ya. Ya, baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan terkait dengan memelihara atau peduli dengan anak yatim itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 220. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fid dunya wal akhirah." Ya, dunia dan akhirat. Begitu awal ayatnya. Yas'alunaka 'anil yatama. Ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khairun wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Katakan kepada mereka Muhammad, ya, bergaul dengan mereka itu khairun, adalah baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, ya. Sesungguhnya apalagi namanya? Bergaul juga dengan mereka itu sama dengan mereka saudaramu, fa ikhwanukum. Ya. Wallahu ya'lamu mufsida minal muslih. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi disebutkan secara khusus, maka wajar kemudian kalau orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim itu dikatakan sebagai pendusta terhadap agama. Kriteria kedua yang dimaksud dengan orang-orang yang mendustakan agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Adalah orang-orang yang tidak menganjurkan ala ta'amil miskin untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Masya Allah. Lagi-lagi miskin itu bukan pilihan, tapi miskin itu adalah takdir dari Allah. Ya, tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Maka sesungguhnya miskin itu jangan kemudian kita anggap sebelah mata. Kenapa? Karena adanya orang miskin berarti Allah kepingin mengangkat derajat kita dengan memuliakan orang-orang miskin. Maka insya Allah dengan kita memuliakan orang-orang miskin, Mas Imam, kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Iwan Abdullah. Sahabat BMH TV, pada akhirnya kita bisa mendapatkan satu pelajaran penting bahwa agama tidak cukup ditegakkan melalui upaya-upaya yang secara ritual terus orang lakukan, tetapi secara substansial Islam mengajak kita untuk peduli kepada anak yatim. Mengapa? Tidak sedikit sejarah menunjukkan anak-anak yatim itu menjadi pemimpin hebat, menjadi ilmuwan, dan itu berarti Allah ingin kita terlibat di dalam melahirkan generasi yang dapat menerangi zaman di masa yang akan datang. Yang kedua, bahwa agama juga bukan saja bercerita tentang nasihat dalam bentuk petuah dan pepatah, akan tetapi juga langkah secara nyata bagaimana menolong saudara-saudara kita yang tidak bisa makan itu saja. Dan Ramadan kesempatan terbaik untuk kita. Bahkan ada sebuah hadis Nabi menyebutkan, kalau ada orang malam tidurnya lelap dan tetangganya tidak makan, itu imannya diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat daripada daripada kondisi mendustakan agama itu, dan Ramadan ini kesempatan kita untuk menyalakan iman betul-betul hidup dan bermanfaat. Kita jumpa lagi pada tadabbur harian Ramadan yang akan datang. Terus dukung BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan, dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.